Raw setelah No Way Out siap memberikan fallout apa yang terjadi di event sebelumnya. Raw hari ini disiarkan taping dari Dallas, Texas. Saat mulai, komentator mengumumkan kalau DX baru saja menuntut Stone Cold karena sudah menstunner China di No Way Out. Dan malam ini Stone Cold akan menanggapi hal itu. Opening match, LOD siap bertanding melawan Quebecers. Seperti biasa, LOD didukung semua penonton. Di tengah match, New Age Outlaws hadir bawa bak sampah dan mendorongnya ke area ring. Dan mereka lanjut mengeroyok Hawk tanpa dilihat wasit dan memasukkannya ke dalam bak. Wasit tidak tahu, Animal lanjut dikeroyok di atas. Animal berusaha bertahan sementara Hawk berusaha keluar. Animal menyerang New Age Outlaws dan Hawk berhasil keluar. LOD lanjut mengejar mereka dan Quebecers menang count out. Apakah feud mereka kembali dihidupkan? Komentator kembali menekankan kalau China bisa saja mengalami masalah emosional distress atau semacam depresi yang membuat DX menuntut Stone Cold dan DX akan hadir di Raw minggu depan. WWF kemudian memutarkan video package yang meng-highlight kekuatan China. Match berikutnya, Ken Shamrock siap melawan Sniper dari Truth Commission. Ini lanjutan kisah Jekyll yang menampol Recon minggu lalu. Jekyll hadir di komentator dan bilang Recon kemarin seperti anak kecil dan ia lakukan apa yang seharusnya. Semua baik-baik saja. Recon sempat menghajar Shamrock tanpa dilihat wasit. Sniper menguasai. Shamrock semakin bersemangat saat crowd mendukungnya. Shamrock bisa armbar, takedown dan ankle lock dan ia menang. Recon yang menyerang berhasil dibantingnya. Jekyll terlihat kesal dan Sniper juga dimarahi dan ditampol juga. Dan Jekyll tidak peduli. Sniper mendorongnya dan pergi meninggalkannya. Recon mencoba membujuknya. Setelah iklan, Recon mencoba memberi penjelasan. Sniper tidak mau. Ia kesal dengan Jekyll dan ia tidak mau lagi diperintah Jekyll. Recon mencoba membujuk tapi tidak bisa. Selanjutnya kedatangan Sable dan Mark Mero. Walau kemarin sempat marah, tapi ia masih mendampingi Mero di sini. Lawler siap mewawancarainya untuk mendapatkan penjelasan terkait yang terjadi di No Way Out. Lawler bertanya, "Apakah kalian pisah?" Mero bilang dia capek dianggap yang paling jahat di sini. Ia bercerita saat ia cedera dan Sable tidak mendampinginya. Ia lanjut menyalahkan Sable yang berusaha untuk menjadi bintang yang lebih besar daripada dirinya. Padahal Mero lah yang bisa menang match, bukan Sable. Outfit yang dipakai Sable membuktikan kalau dia ingin jadi spotlight. Mero memastikan kalau hari ini pun Sable akan nurut sama dia dan ikut perintahnya karena Sable adalah propertinya. Lawler bertanya, bagaimana dengan No Way Out kemarin? Bukannya Sable tidak nurut kepadamu dan menjatuhkanmu? Mero bilang dia cuma kepleset kok. Sementara itu ada seseorang datang membawa bunga untuk Sable. Ini kesekian kalinya Sable mendapat sesuatu dari orang tidak dikenal. Tampaknya Sable punya pengagum rahasia. Mero marah dan dia mau tahu siapa sih yang ngirim ini. Bukannya jawab, Sable malah bilang ini bunga dia dan ia sangat senang karena ada orang yang mikir tentang dirinya. Ia menyindir Mero yang selalu hanya membicarakan dirinya sendiri. Dan Sable pergi, Mero mengejarnya. Cornette promo earlier today. Dia bilang fans awalnya mendukungnya untuk membawa kembali gulat dengan vibe tradisional. Tetapi ketika ia datang membawa pegulat-pegulat legend NWA, ia malah dihianati fans. Ia jijik dan kesal dengan perlakuan fans. Dia sekarang tidak peduli lagi sama fans. Dia fokus akan menunjukkan wrestling yang sesungguhnya kepada semua orang. Malam ini ia telah menschedulkan Headbanger akan melawan Rock and Roll Express untuk NWA Tag Team Champion dengan wasit legend dari NWA Tommy Young yang akan melestarikan peraturan dari NWA. Cornette memastikan wrestling mereka akan lebih superior dari sports entertainment. Match berjalan seperti tag match biasa tapi endingnya cukup konyol. Saat Headbanger double team dan pin, wasit menghitung sampai 2 saja dan langsung klaim kalau matchnya dimenangkan Rock and Roll Express. Apa alasannya? Right there, and Mosh throws Gibson over the top. Diumumkan bahwa wasit kocak ini menganggap Headbanger diskualifikasi karena Moss sudah melempar lawan keluar melalui tali atas ring saat treasure pin. Terlepas dari peraturan itu benar atau tidak, konyol sekali usaha Cornette untuk mempermainkan lawannya dan Raw berakhir. Stone Cold Steve Austin membuka Warzone. Ia siap menanggapi tuntutan yang diajukan DX terhadap dirinya karena China di stunner. Austin langsung menekankan kalau siapapun orang yang sudah melangkah masuk ke ring, berarti orang itu sudah siap akan dihajarnya. China harusnya sudah tahu kalau jangan pernah macam-macam dengan Stone Cold. Untungnya Austin tidak menghajarnya dengan maksimal kala itu. Untuk Shawn, Austin memintanya untuk bersiap untuk menghadapi dirinya di WrestleMania. Kemudian ia bilang Mike Tyson juga jadi enforcer harus melakukan tugasnya sesuai peraturan. Dan bersiaplah untuk match main event yang mantap. The
on, and that's the bottom line, cause Stone Cold said so. Match selanjutnya, Jeff Jarrett akan menghadapi European Champion kita, Owen Hart, untuk memperebutkan title-nya. Agar adil, wasit mengusir antek-antek NWA. Seperti biasa, Cornette protes. Saat match berlangsung, Jim mencoba mengganggu, Jarrett bisa lanjut menguasai, sampai pada titik Owen sharpshooter. Cornette panik dan ingin menghempas raket dan wasit menyudahi match dengan diskualifikasi. Owen lanjut sharpshooter Cornette dan terlepas saat Jarrett akan menghajarnya and still European Champion. Michael Hayes datang ke kampungnya untuk menjadi guest ring announcer. Saat dia akan mulai memanggil lampu mati, Kane datang. Ia mencoba melawan Kane tapi tidak bisa dan chokeslam dan tombstone tidak bisa dibendung. Udah gitu doang. Sunny kemudian keluar dan ini dia real guest ring announcer-nya. Ia siap memanggil light heavyweight match. Brian Christopher bersama Pirata Morgan akan melawan Taka dan Aguila. Asupan high flying tersaji seperti biasa dan Michinoku Driver ke Morgan menyelesaikan match ini. Lawler kesal anaknya kalah lagi. Segmen selanjutnya, Nation of Domination hadir. Mereka menemani Farouk untuk match melawan Steve Blackman. Anyway, The Rock sok-sokan mengklaim kalau dia masih Intercontinental. Padahal kemarin tap out gampang banget dari Ken Shamrock. Ia lanjut ingin menjelaskan situasi perpecahan di tubuh Nation. Semua member tampak kesal. Ia ingin memberi hadiah kepada semuanya. Ia menyiapkan sebuah jam Rolex seharga $15.000. Kama dapat, Dilo dapat, Henry pun dapat. Mereka bahagia. Terus Farouk dapat apa? The Rock memberinya hal yang lebih berharga dari Rolex tersebut menurutnya. Rock bilang kalau Farouk adalah leader yang paling layak memimpin faction ini dan The Rock memberinya sebuah hadiah untuk menunjukkan respect-nya kepada Farouk. Pas dibuka hadiahnya adalah foto The Rock. Farouk heran dan kesal dan membuang foto tersebut. Sementara itu Steve Blackman masuk dan bersiap match. Farouk tetap harus match walau masih kesal. Ia melimpahkan kekesalannya ke Shamrock. Farouk mengambil foto tadi dan mau menghempasnya ke Blackman tapi Rocky tidak terima. Farouk kesal dan Blackman bisa roll up dan menang. Farouk kalah karena The Rock. The Rock kemudian marah dan Farouk pun kesal. Saat Henry memperlihatkan foto itu ke Farouk, ia makin kesal dan merusak foto itu dengan penuh amarah. The Rock marah, semua melerainya dan Farouk pergi. Tampak The Rock heran kenapa foto sebagus ini ditolak. Kocak. Di belakang terlihat Cole mencoba dapat info. Dilo keluar dan mencoba menutupi apa yang sesungguhnya terjadi dan bilang Nation baik-baik saja. Padahal jelas lagi berantem itu. Main event kita, Cactus Jack, Chainsaw Charlie melawan Goldust dan Mark Mero. Cukup mengejutkan, Goldust hadir sebagai Goldust. Kesannya ia kembali ke personal lamanya, padahal dia di sini untuk membuat Terry Funk nostalgia dengan Dusty Rhodes. Mero masuk sendirian, Cactus Jack dan Charlie masuk setelahnya. Sejak awal penonton menantikan Sable dong. Setelah match berjalan beberapa menit, Sable masuk dengan buke bunganya. Mero tidak senang dan menyuruhnya pergi. Luna mengambil bunga tersebut dan merusaknya. Sable jelas marah dong dan Mero menghalanginya. Sementara itu, Cactus Jack menghantam kursi ke Goldust tanpa dilihat wasit dan Charlie pin dan menang. Lanjut Luna dan Sable ditahan untuk tidak bertengkar dan Warzone berakhir seperti itu. Episode Raw berikutnya dibuka dengan highlight apa yang terjadi minggu lalu, di mana New Age Outlaws mengganggu LOD dan membuat mereka count out. Dan ini mengarah ke pertandingan besar mereka malam ini, New Age Outlaws versus Legion of Doom for WWF Tag Team Champion. Raw hari ini masih di tapping di wilayah Texas, tepatnya di kota Waco. Opening langsung kita disajikan tag team title match. Tidak buang waktu, LOD langsung menghajar dengan penuh dendam saat entrance. Animal dan Road Dogg memulai dengan fans sepenuhnya mendukung LOD. Match opening yang cukup seru ditunjang dengan reaksi penonton. Saat LOD double team menyelesaikan pertandingan, Animal langsung pin. Tapi wasit malah fokus ke Hawk yang belum keluar dan Billy Gunn menyerang. Wasit masih fokus ke Hawk, Billy Gunn bisa mengampas dan Road Dogg pin. Wasit mulai menghitung dan repin. Wasit kocak. It's over. The New Age Outlaws retain. Animal kesal dengan Hawk, mereka malah berantem. Wasit dan ofisial memisahkan dengan susah payah. Komentator menyebut bahwa perkelahian ini sulit dipercaya, apalagi LOD sudah sejak lama bersama 15 tahun dan sudah seperti saudara sendiri. Apakah LOD bubar? Ken Shamrock masuk, siap untuk match melawan Jeff Jarrett ditemani Jim Cornette. Sudah tahulah ya bakal seperti apa. Ya benar, Cornette mengganggu. Ia sempat menahan kaki Shamrock saat Jarrett pin, tapi gagal. Beberapa saat kemudian, Cornette mengganggu lagi saat Shamrock pin, tapi tidak juga berhasil.
Skenario ending yang menarik di mana Shamrock tidak sengaja menyikut wasit kesakitan dan tidak fokus. Cornette mencuri kesempatan untuk memukul tapi malah kena Jarrett dan Shamrock lanjut ankle lock. Wasit sadar dan Jarrett pingsan. Shamrock win. Setelah iklan, di locker room, Lawler mewawancarai Animal. Ia masih kesal dan tidak mau ditanya. Ia bilang Lawler tidak tahu apa-apa tentang persaudaraannya dan Animal merasa sudah tidak punya saudara lagi. Tiba-tiba Hawk masuk. Mereka berantem lagi. Pegulat lain coba memisahkan. I can't believe this. Match berikutnya, DOA akan match 3-on-3 melawan Truth Commission dan Kurgan ditemani Jekyll. Match tag team filler ini berakhir dengan kekuatan Kurgan yang menekan kepala Skull dan pinfall. Lalu di atas ring, drama faction ini berlanjut. Jekyll memarahi Recon dan Sniper yang tidak tag in saat match. Jadinya Kurgan berlaga sendirian. Mereka membela diri. Sniper yang masih kesal dengan Jekyll tidak terima. Ia ditampol dan hampir memukul Jekyll. Kurgan menghajarnya. Recon protes, tapi ia juga ditampol dan dia tidak bisa apa-apa. Sniper lanjut diseret keluar. Setelah iklan, DX akan mengumumkan sesuatu terkait tuntutan China terhadap Stone Cold kemarin. Mereka hadir dari rumah Shawn Michaels di San Antonio. Ia lanjut menunjukkan China yang masih terlihat baik-baik saja walau sudah di stunner kemarin. Soal tuntutan, itu masih dalam proses. Shawn lanjut nge-hype WrestleMania match-nya melawan Stone Cold dan kehadiran DX di setiap show jelas akan mengangkat rating WWF. Minggu depan mereka akan hadir di Cleveland dan di sana bakal ada Owen Hart, Stone Cold dan juga Mike Tyson. Dan WrestleMania sekitar 4 minggu lagi dan akan jadi event terbesar dalam sejarah. But will be completely ignored. Selanjutnya, Sunny masuk. Ia announce match light heavyweight. The champion Taka Michinoku masuk. Tentu, Taka siap dong melawan pegulat light heavyweight lainnya. Ternyata yang keluar pegulat sebesar Barry Windham ditemani geng NWA-nya. Taka heran dan kaget. Apa-apaan ini? Jim menjelaskan kalau ia sudah menipu Taka yang tidak bisa bahasa Inggris. Taka menandatangani kontrak melawan Barry tanpa tahu isinya apa dan Jim Cornette mengklaim bahwa ia sangat cerdik dalam hal ini. Walau jauh lebih kecil, Taka mencoba melawan dengan manuver khasnya, tapi tetap saja tidak sanggup. Beda kelas dong. Saat Windham akan menang dengan clothesline dan pin, wasit menghitung 1, 2, dan lampu mati. Kane datang. Bukan untuk menghajar Windham, ia langsung chokeslam dan tombstone Taka. That's it. Setelah itu, Paul Bearer menyebut hal yang mengejutkan. Ia bilang kalau cuma satu orang yang ia cari sekarang, yaitu Stone Cold Steve Austin. Ia bilang jika Austin berani, Kane menantangnya untuk match minggu depan di Raw. Dan Raw berakhir. Lanjut Warzone, Michael Cole menghadapi Outlaws yang mau pulang. Ia menanyakan respon Billy terhadap pertengkaran LOD. Mereka happy dengan apa yang terjadi dan itu berkat mereka. Cole berkali-kali coba lanjut bertanya tapi tidak dapat jawaban yang diinginkan. Sampai saat Billy mau jalan, ada Charlie dan Cactus Jack menyerang mobil mereka dan mereka ketakutan dan akhirnya bisa kabur. Malam ini, komentator menyebut Goldust bakal hadir sebagai American Dream. Sebuah vignette promo Goldust yang cosplay bapaknya diputar. Di promo ini, ia menyebut prestasi-prestasi Dusty selama berkarir. Kemudian Goldust masuk dengan musik American Dream. Ia datang dengan cosplaynya tanpa Luna di sampingnya. Lawannya adalah Bradshaw. Ia terlihat sangat serius sejak awal dan di ending saat Goldust mau signature elbow, clothesline menjatuhkannya dan Bradshaw menang dengan meyakinkan. Di luar, Kevin Kelly siap mewawancarai LOD sebelum pulang. Hawk ditanya dan ia tidak jawab apa-apa. Steve Blackman atraksi dalam bagian entrance-nya. Kemudian Nation of Domination masuk dipimpin Farouk untuk menemani The Rock yang akan match non-title. Aura perselisihan masih terasa jelas. Saat match, member Nation selalu mencuri serangan di waktu yang tepat. Tetapi saat Farouk mengalihkan perhatian wasit, timingnya tidak tepat. Soalnya dia melakukan itu saat The Rock sedang pinfall. Ia sempat protes ke Farouk yang mengganggu dan Steve Blackman menghempasnya, menjatuhkan Farouk. Match berlanjut. The Rock siap pin lagi, Farouk naik lagi. Apa sih niat Farouk sesungguhnya? Kemudian D'Lo inisiatif untuk memberi The Rock nunchaku Blackman tadi untuk memukulnya. Tapi ia lempar terlalu tinggi malah ditangkap Blackman. Ia pukul dan pin. Wasit menghitung dan Blackman menang dengan mengejutkan. D'Lo terlihat menyesal. Apakah ini rencana Farouk? The Rock marah ke D'Lo dan D'Lo bilang itu semua perintah Farouk. The Rock meminta Farouk naik ke atas. Ia menuntut penjelasan. Farouk pura-pura menyesal dengan perbuatannya.
Ia pergi dan memerintah semuanya juga pergi dan The Rock tertinggal heran. I can't believe this, JR. Luna ditanya di belakang mengapa ia tidak mendampingi Goldust tadi. Ia bilang kalau ia sekarang sedang fokus ke Sable dan mau menghajarnya. Sebenarnya promonya nggak jelas juga sih. I choose Sable to make her great. Rock and Roll Express bersiap untuk defend title NWA Tag Team mereka melawan Headbanger lagi malam ini. Sergeant Slaughter masuk membawa wasit. Ia tidak mau kecurangan minggu lalu terulang lagi. Jadi dia meminta match ini dilakukan dengan wasit dan peraturan WWF, dan wasit NWA tersebut diusir. Apalagi yang akan dilakukan Cornette untuk mempertahankan NWA title tersebut? Saat match, ada sedikit salah paham antara Rock and Roll Express, tetapi bisa dilerai oleh Jim Cornette dan ia diembas oleh Headbanger ke bawah. Endingnya cukup menarik. Cornette memukul Thrasher tanpa dilihat wasit. Tanpa ia sadari, Thrasher terjatuh di atas Ricky. Cornette sudah senang dan Thrasher berhasil pin dan menang. Headbanger jadi new NWA Tag Team Champion. Cornette kaget, fans bahagia. Match terakhir, European Title Match. Mark Mero hadir bersama Sable. Mero memohon Sable untuk tidak ikut bersamanya dan Sable terpaksa menurut ke belakang. Di tengah match, Sable masuk lagi. Owen dan Mero cukup imbang di sini, masing-masing menyerang maksimal. Saat Mero memukul Owens tanpa henti, wasit menegurnya untuk berhenti, tapi Mero malah mendorong wasit hingga jatuh. Ia lanjut low blow tanpa dilihat wasit dan lanjut finisher, tapi ditangkis dengan DDT. Wasit masih pusing, sharpshooter siap dilancarkan, Mero hampir kalah. Wasit bilang match sudah berakhir dari tadi karena diskualifikasi yang dilakukan Mero sejak sebelumnya. Apapun itu, Owen tetap still the champion. Sable naik, Luna hadir untuk menghajar Sable, Goldust coba untuk menghalanginya. Lagi-lagi ending yang sama disajikan di episode yang berbeda. Saat Goldust mencoba menghalangi Sable, Mero kesal, ia hajar Goldust. Padahal mereka berpartner sebelumnya loh. Gara-gara wanita, semua jadi kacau. Goldust dan Luna mundur dan Sable mengeluarkan kata-kata pamungkasnya. You get your ass back here, you little bitch! Dan Raw is War berakhir. Let her go. Sedikit tambahan, setelah menonton 2 episode ini, saya rasa sangat kurang dari sisi star power. Terkesan 2 episode taping ini hanya filler yang tidak terlalu penting. Episode selanjutnya lah yang bisa dibilang mulainya Road to WrestleMania 14. Nantikan episode selanjutnya.